Lihat saja mukanya, seperti lutung. Sungguh, baik hati sekali. Lancang sekali kamu. Tunggu permainan. Di sebuah kayangan yang megah, hiduplah seorang putra yang sakti. Dia bernama Sang Hyang Huruningga. Dia adalah putra dari dewa yang sangat sakti. Namun, dia masih saja gelisah mencari makna kehidupan yang sesungguhnya. Takdir membawanya ke hutan belantara, tempat di mana dia akan menemukan kehidupan. Tanpa ia sadari, ia akan bertemu dengan seorang putri yang kehidupannya akan selalu berkaitan erat dengannya. Pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pada suatu pagi yang cerah, di tengah suasana kerajaan yang tentram dan damai, Ya ampun, pangeran, semakin hari semakin tampan saja. Wanita mana yang belum mendapatkannya? Pengumuman. Demi berlangsungnya kemakmuran kerajaan Pakuluhur, sang raja memutuskan untuk menjodohkan sang pangeran dengan seorang putri. tiba-tiba datang seorang putri dengan jubah yang menutupi seluruh tubuhnya. Ia langsung berlutut untuk menghormati sang pangeran. Apakah ini seorang putri yang akan menikah denganku? Lihat saja mukanya, seperti lutung. Jadi, pangeran tidak mau menikah denganku. Jangan harap. Akan menjadi apa kerajaan ini jika memberikan atau berubah sepertimu? Pergi dari hadapanku. Jubah yang menutupi tubuh sang putri pun terlepas. Dan saat itu pula, semua orang terkejut. Kamu yang Dinda. Kamu tidak selaras dengan sifatmu. Akan kukutuk dirimu menjadi seburuk sifatmu. Pangeran Huruningga tidak dapat melewati ujian dari sang dewi. Kutukan hanya bisa dihilangkan dengan kekuatan cinta sejati yang tidak memandang rupa. Raja sedang duduk di singgasananya, didampingi oleh sang ratu. Bapak istriku, seperti yang kau lihat, aku sudah semakin tua. Sudah pada saatnya kita memilihkan siapa yang pantas untuk mewarisi tahta. Anda benar, Baginda. Tetapi keputusan ini harus diambil dengan hati-hati. Karena mereka berdua adalah putri kita. Aku yakin mereka memiliki keberanian masing-masing. Aku akan mempertimbangkan mereka berdua dengan hati-hati. Mereka harus bisa membuktikan siapa yang pantas untuk mewarisi tahta. Raja pun memerintah salah satu prajurit untuk memanggil kedua putrinya agar mendatangi singgasana. Ayo anak-anak. Baik, Baginda Raja. Anak-anakku, seperti yang kalian lihat, ayah sudah tidak lama lagi untuk memimpin kerajaan ini. Ayah akan memilih salah satu dari kalian untuk menjadi pemimpin kerajaan ini. Ayahanda, aku adalah putri
Tidakkah kau lihat? Dia terlalu lemah untuk memimpin kerajaan ini. Aku akan mempertimbangkan kalian berdua dengan hati-hati. Kalian harus bisa membuktikan kepadaku untuk mewarisi tanahku. Purbararang mendengar, dia nampak memiliki rencana licik. Purbararang pergi menghampiri tunangannya, Indrajaya, untuk meminta bantuan dalam rencana liciknya terhadap sang anak. Kakanda, aku membutuhkan bantuanmu untuk memastikan aku mendapatkan tahta. Aku tidak bisa membiarkan Purbasari menang. Bagaimana caranya? Ada apa, Dinda? Aku selalu Purbasari harus disingkirkan. Kita harus membuatnya terlihat tidak layak di mata ayahanda dan rakyat. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak bisa melakukan secara terang-terangan. Kita bisa meminta bantuan Nyeronde. Dia memiliki kekuatan untuk menciptakan ramuan yang dapat membuat Purbasari terkena penyakit kulit yang parah. Bukankah itu terlalu terdengar berbahaya? Percayalah padaku, Kakanda. Jika kita melakukannya dengan hati-hati, tidak akan ada yang tahu. Aku akan menemui Nyeronde sore ini. Purbararang dan Indrajaya pun pergi ke kediaman Nyeronde untuk meminta bantuannya. Apa yang membuat kalian berdua wahai Tuan Indrajaya dan Purbararang? Aku membutuhkan ramuan yang dapat membuat Purbasari terkena penyakit kulit. Dengan begitu, semua orang akan menganggapnya tidak layak menjadi pemimpin karena dia seorang puluh-muka. Aku punya sesuatu yang sempurna. Ini adalah racun yang kalian. Mari katakan. Kamu campurkan ini ke dalam minuman. Bagus. Aku akan melakukannya malam ini. Aku akan pastikan tahta menjadi milikku. Purbararang dan Indrajaya memberikan segenggam emas sebagai imbalan untuk Nyeronde. Lalu mereka pergi dari kediaman Nyeronde dan kembali ke istana. Purbararang melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada yang melihat. Semuanya berakhir di sini, Purbasari. Kau tak akan bisa merebut tahtaku. Dengan hati-hati, Purbararang menuangkan beberapa tetes cairan dari botol ke cangkir teh. Ia mengaduknya perlahan dengan sendok peraknya. Purbararang pun berjalan ke kamar Purbasari untuk memberikan secangkir teh itu kepada adiknya. Purbasari adikku, aku membuatkan secangkir teh untukmu. Ada yang mengatakan, akhir-akhir ini kamu kesulitan tidur, kan? Terima kasih kakak. Dengan secangkir teh ini, tidurku pasti menjadi lebih nyenyak. Purbasari pun mengambil secangkir teh yang dibawakan Purbararang dan tanpa pikir panjang, ia langsung meminumnya. Apa yang terjadi denganku? Kenapa kulitku menjadi seperti ini? Keesokan paginya, Purbasari terlihat memegangi kulitnya yang mulai dipenuhi bercak-bercak merah dan luka. Ratu datang mendekat, terkejut melihat kondisi Purbasari. Purbasari, apa yang terjadi denganmu, nak? Mengapa kulitmu seperti ini? Aku tidak tahu, Ibu. Tadi malam, aku masih baik-baik saja.
Raja berjalan masuk ke kamar Purbasari setelah mendengar suara dari penghuni. Siapa ini? Purbasari, siapa denganmu? Ayahanda, sepertinya Purbasari terkena penyakit kulit yang parah. Jangan-jangan dia membawa kutukan. Tidak, penyakit ini bisa menyebar ke seluruh kerajaan. Kita harus ambil tindakan. Ayahanda, aku tahu ini berat. Tapi bukankah demi kebaikan semua orang, Purbasari harus diasingkan? Maafkan aku, Purbasari. Kau harus diasingkan buta juga penyakit musuh. Tapi dia anak kita, Baginda. Kita tidak bisa begitu memasukkannya. Ayah, apakah aku harus benar-benar pergi? Aku tidak ingin menyulitkan siapapun. Purbasari hanya bisa menangis saat para prajurit mengantarnya keluar untuk meninggalkan istana. Dia berjalan menuju ke hutan dengan hati yang hancur. Antar Purbasari keluar. Baik, Baginda Raja. Duduk di bawah pohon sambil menangis. Apa salahku sehingga aku dihukum seperti ini? Sekarang, bagaimana aku bisa melanjutkan hidupku di tengah hutan seperti ini? Dari kejauhan ada seekor lutung yang memperhatikan Purbasari dalam diam. Saat Purbasari sedang berjalan menelusuri hutan, tiba-tiba seekor lutung datang menghampirinya. Siapa kau? Bagaimana kau bisa berbicara? Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Kau bisa berbicara? Aku berjumpa dengan untung lainnya. Aku datang ke sini untuk membantumu. Membantuku? Untuk apa kau membantu orang sepertiku? Kamu bisa mengatakan kebutuhan hatimu. Kau dan kebutuhan. Kau benar-benar baik, Lutung. Lutung Kasari memetik buah dari pohon dan memberikannya kepada Purbasari. Ini, makanlah. Kau masih lapar kan? Terima kasih, Lutung. Duduk di tepi sungai, menikmati suasana hutan yang damai. Kau adalah teman pertamaku di sini. Sejak kehadiranmu, hidupku menjadi lebih berwarna. Tenang saja, Purbasari. Aku akan selalu di sini menemanimu. Rakyat berkumpul di pasar, suasana ramai, namun di beberapa sudut terdengar percakapan tentang perubahan yang terjadi di kerajaan. Semakin hari, hidup kita semakin sulit. Pajak yang ditetapkan pembarang terlalu tinggi. Betul, bahkan hasil panen kita pun harus lebih banyak diserahkan ke kerajaan. Apalagi yang tersisa untuk keluarga kita. Ah, aku rindu dengan putri Purbasari yang lembut dan bijaksana. Purbasari memang punya tugas, tapi dia lebih jurus. Dia rela memberikan senjata. Mirip sekali dengan Purbasari. Dia hanya memberikan kekuasaan dan kerajaannya. Rakyat kecil seperti kita tidak pernah dianggap kecil. Apakah kau baik saja? Tapi aku rasa aku semakin merindukan Purbasari. Benar semakin aku rindu Purbasari. Prajurit, ambil Indrajaya dan Purbasari. Baik, Baginda Raja. Ada apa ya? Kami sedang sibuk. Semakin hari semakin merindukan Purbasari. Dan aku dengar di luar sana rakyat banyak mengeluh. Sebenarnya apa yang sedang kalian berbuat? Ini sudah bukan urusanmu lagi, Ayah. Jangan ikut campur. Dan untuk Purbasari, biarlah dia tinggal di hutan. Lancang sekali kamu. Yang dikatakan Purbasari memang benar. Baik, ayahanda banyak istirahat saja sana. Purbararang dan Indrajaya meninggalkan sang raja.
Purbasari duduk di tepi sungai, menggunakan pakaian sederhananya. Ia tampak lelah dan gelisah. Lutung Kasarung muncul dari balik pohon. Kenapa denganmu, Purbasari? Aku merasa sangat bersedih, Lutung. Karena penyakitku ini, aku bukan lagi seorang putri. Jangan bersedih, Putri. Bukan itu hanya ujian dari alam. Kau hanya perlu menemukan buatanmu yang sejati. Tapi bagaimana caranya? Percaya padamu, Putri. Lutung Kasarung datang menghampirinya dengan membawa bunga mawar cerah dan indah. Bunga ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dapat menemukan bukan yang ada di dalam tubuhmu. Bunga ini sangat indah. Apa yang harus aku lakukan? Bunga ini akan diambil di dalam tubuhmu dan menyalakan ketenangannya. Namun, kau harus yakin dan percaya pada dirimu sendiri. Purbasari perlahan mengambil bunga tersebut. Baiklah, Lutung. Aku percaya padamu. Cahaya lembut mulai memancar dari tubuhnya. Aku merasa hangat dan segar. Kekuatan bunga itu mulai bekerja. Terima kasih, Lutung. Purbasari pun memutuskan kembali ke istana dengan mengajak Lutung Kasarung pergi bersamanya. Di istana, nampak Purbaya memandang terkejut melihat kedatangan adiknya. Bagaimana kau bisa kembali? Siapa yang menyembuhkanmu? Temanku, Lutung Kasarung. Seekor lutung. Bagaimana mungkin? Kalau begitu, mari kita uji. Siapa yang lebih layak menjadi pemimpin? Ayo kita adakan kompetisi. Siapa yang memiliki kekasih yang paling kuat, dia yang menang. Tapi aku tidak memiliki kekasih. Dan khawatir, Putri. Aku akan menjadi pendampingmu. Indrajaya dan Lutung Kasarung melakukan pertarungan. Namun, pada akhir pertempuran, Indrajaya mendapat belati dan melukai Lutung. Lutung, kau terluka. Maafkan aku, Lutung. Seharusnya aku tidak membawamu kemari. Tidak apa-apa, Tuan Putri. Aku melakukan semua ini untuk kebahagiaanmu. Aku akan bahagia jika dirimu bahagia. Jadi, aku harus pergi. Jangan Lutung pergi, Kasarung Lutung. pergi meninggalkan Aku. istana. Aku mencintaimu. Purbararang dan Indrajaya tertawa puas atas apa yang terjadi. Kamu memang tidak sepantasnya di sini. Bukankah seharusnya kau mati saja? Purbararang hendak menancapkan belati yang ia pegang untuk membunuh Purbasari. Akan tetapi, Tunggu, Purbararang! Pangeran Gurumida. Lutung, benarkah ini engkau? Siapa kau sebenarnya? Aku adalah seorang pangeran yang telah dikutuk menjadi seorang. Kini, karena kekuatan cintamu lah dan kebaikan hatimu lah, aku kembali menjadi seorang. tanpa disadari, sang raja telah mendapatkan laporan tentang apa yang terjadi pada Purbararang dan Purbasari. Ayah, sungguh, kau melakukan apa yang telah kau perbuat, Purbararang? Maafkan aku, Ayah. Aku tidak bermaksud. Kau adalah putri yang berjunjung tinggi untuk meneruskan tahtaku. Tapi yang kau perbuat adalah pengkhianat kerajaan ini. Pergilah engkau! Purbasari dinobatkan sebagai ratu dan dia memerintah dengan bijaksana bersama Pangeran Lutung Kasarung.
saudara meminta maaf dan diampuni oleh Bapak Sari. Maafkan aku, Bapak Sari. Aku bersalah. Tidak apa-apa, Nanda. Mari kita bersama-sama menjadikan negeri ini menjadi lebih damai. Rakyat bersorak gembira menutup cerita dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga kami bisa lebih baik. Terima kasih. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dan juga air mata untuk kalian. Mulai saat ini, silakan kalian jemput masing-masing cita-cita kalian, masa depan kalian, banggakan kedua orang tua kalian. Secepatnya, secepat. Kami akan menunggu kehadiran kalian 3 ataupun 5 tahun ke depan kembali lagi ke sekolah ini. Sampaikan kepada kami, sampaikan kepada wali kelas kalian. Bu, Pak, saya sudah jadi menteri, saya sudah jadi dokter, saya sudah jadi jenderal. Amin. Karena hakikatnya hanya itu kebahagiaan bagi seorang guru ataupun wali kelas ketika mendengar anak-anak hebatnya bisa menjadi kebanggaan untuk orang tuanya. Hanya itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, dan saya secara pribadi mohon maaf apabila selama 3 tahun belajar dengan Bapak banyak kekurangan, kehilafan. Bapak suka nyuruh ngaji, waktu bahkan bercanda mungkin ada yang kelewatan. Tapi jujur, semua itu tidak lain hanya diberi kasih sayang aja seorang guru kepada muridnya. Terima kasih. Sampaikan kepada orang tua kalian rasa sayang kalian, dan sampaikan bahwa kami di sini mendoakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.